Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik mau cepat sembuh anxiety psikosomatis, perbanyaklah hal positif. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mau cepat sembuh anxiety psikosomatis, perbanyaklah hal positif. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Ini memang luar biasa. Nah, maka dari itu untuk mengatasinya kita harus memahami banyak hal juga, termasuk solusinya bagaimana kita bisa cepat sembuh ya, atau cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu pun multi jalan ya, jadi banyak jalan yang harus kita tempuh ya, baik itu jalan yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah, khusus pada session kali ini saya ingin fokus kepada kesembuhan anxiety atau kecemasan berlebih ya, dan psikosomatis, yaitu pikiran negatif ya yang selalu direspon oleh tubuh kita sehingga tubuh menjadi merasa tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Maka tolong ya ikuti video kali ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu solusi teman-teman yang masih merasakan khususnya hubungannya dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi sesuai dengan topik ya, ketika kita ingin sembuh kecemasan atau anxiety dan psikosomatis kita, maka kita harus rubah mindset kita ya, atau pikiran kita, atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah psikologis ya, hubungan masalah kejiwaan, entah itu yang berhubungan dengan masalah pikiran, masalah emosi ya, masalah perasaan maupun masalah perilaku ya. Jadi itu sumbernya sebenarnya dari itu teman-teman. Tetapi yang lebih dominan ini adalah khususnya di pikiran teman-teman ya, di pikiran, karena setiap kita melakukan segala sesuatu atau kita mendapatkan segala sesuatu, entah itu informasi ya, yang kita lihat maupun yang kita dengar ya, maupun yang kita rasakan, ini pikiran itu pasti akan meresponnya ya itu. Nah, maka ketika pikiran kita itu negatif ya, itu akan berbuah negatif ya, atau menjadi sakit ya. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran kita positif ya, itu akan berbuah positif. Contohnya menjadi sehat. Nah, maka dari itu sesuai dengan topik kali ini, maka untuk mengatasi hal itu ya, kita itu harus perbanyak hal-hal yang bersifat positif. Nah, yang terjadi itu biasanya kita memang banyak hal yang bersifat negatif yang mewarnai pikiran kita, karena pikiran untuk
menyimpan data-data yang negatif, ini otomatis ya, dan pikiran kita itu akan merespon terhadap segala sesuatu itu hal yang negatif ya. Makanya ketika ada informasi yang sifatnya negatif itu pasti akan tersimpan di otak bawah sadar kita ya. Tapi ketika itu yang positif, kadang kita harus mengingat-ingat ya. Itu artinya tidak otomatis tersimpan ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa ya, harus bisa bagaimana caranya supaya warna pikiran kita itu menjadi positif. Nah, caranya yaitu kita harus perbanyak hal-hal yang bersifat positif ya. Nah, sedangkan hal-hal yang bersifat negatif ini banyak sekali teman-teman ya, yang secara otomatis kita respon, dan itu yang menjadikan kita itu menjadi selalu cemas ya, menjadi selalu cemas, kemudian pikiran ini selalu menjadi yang buruk-buruk ya, yang negatif, yang akhirnya tidak menguntungkan bagi tubuh kita ya, atau kita merasa banyak sensasi itu karena disebabkan oleh itu. Nah, pikiran-pikiran negatif itu ya itu secara otomatis misalkan seperti ini teman-teman ya, begitu kita melihat katakanlah peristiwa atau mungkin berita ya yang negatif, itu akan tersimpan di otak bawah sadar kita. Contohnya kita mendengarkan ada orang terkena penyakit katakanlah stroke ya, itu diawali dari mungkin tensinya tinggi, kemudian karena berlangsung lama tensi tinggi, lama-lama jadi stroke. Nah, setelah seperti itu tersimpan di pikiran kita. Maka ketika kita dalam penderitaannya yang namanya orang asam lambungnya naik, itu biasanya juga tensinya naik. Maka yang di pikiran kita, wah jangan-jangan nanti stroke. Itu seperti itu. Nah, itu selalu dihubungkan ya itu. Karena itu sudah otomatis. Jadi informasi yang positif itu akan terekam oleh memori bawah sadar kita itu. Termasuk juga ketika kita mungkin mendengar berita buruk ya, contohnya soal kematian. Nah, itu yang pikiran kita sering merespon, yaitu seolah-olah kita akan terbawa seperti itu, seolah-olah kita juga akan mati seperti itu. Nah, itu yang ini secara otomatis ya. Nah, maka dari itu ya banyak hal yang seharusnya kita sebenarnya tidak memikirkan, tapi akhirnya menjadi memikirkan. Nah, mengapa begitu? Yaitu karena kita sudah terkena psikosomatik ya. Jadi orang yang sudah terkena psikosomatik ya, itu menjadi sensitif sekali. Kadang kita menjadi mudah tersinggung ya, dan lain sebagainya itu. Kita jadi mudah kagetan ya, mudah emosi, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, berdasarkan dari faktanya seperti itu, maka kita berusaha ini membuat pikiran kita itu menjadi positif ya. Karena pikiran negatif itu akan berbuah negatif ya, atau sakit ya, tetapi ketika pikiran kita sudah diwarnai dengan hal-hal yang positif, itu akan berbuah positif atau menjadi sehat. Begitu teman-teman ya. Itu. Nah, jadi ini ibaratkan kita itu menanam ya. Pikiran ini selalu menanam itu. Jadi misalkan kita menanam pisang ya, pasti ya nanti akan berbuah pisang ya. Kita menanam durian, pasti akan berbuah durian. Nah, itu seperti itu. Nah, maka sama ketika kita menanamnya hal yang negatif ya, info-info tentang misalkan penyakit ya, kemudian pikiran selalu membayangkannya tentang penyakit, apalagi penyakit yang berat-berat, nanti buah yang direspon oleh tubuh kita seolah-olah kita itu terkena penyakit seperti itu ya. Nah, akhirnya yaitu menjadi proses ini tidak sembuh-sembuh ya. Adanya cuma rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, itu yang terjadi berulang-ulang seperti itu. Sehingga muncul tubuh itu menjadi merasa sempoyongan, lemes, keliengan ya, gemeteran dan lain sebagainya. Itu karena dari sensasi pikiran kita yang negatif kemudian menimbulkan
kecemasan. Itu seperti itu. Makanya ketika kita kadang sudah merasa sembuh, sudah bisa beraktivitas ya, kemudian mungkin sedang bepergian ya, apalagi kita mungkin mengendarai sepeda motor misalkan, itu bisa jadi tiba-tiba sedang berhenti di lampu merah ya. Nah itu kadang kecemasan datang ya, kemudian kenapa matanya ini menjadi agak buram ya, telinga kadang berdenging, dada berdebar-debar. Nah itu karena muncul lagi apa yang pernah dipikirkan ya, itu muncul lagi. Makanya ini ada beberapa hal supaya nanti untuk bisa mengatasi hal itu tidak terlintas, teman-teman. Nah itu caranya bagaimana? Ya caranya itu, jadi kita harus perbanyak hal-hal yang positif itu ya. Nah yang lebih penting lagi sekarang itu hal-hal yang bersifat positif itu apa saja ya. Nah ini jadi supaya anxiety dan psikosomatis kita tidak selalu hadir atau kita bisa sembuh dari anxiety dan psikosomatis, maka perbanyaklah hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang positif itu antara lain satu, teman-teman ya. Satu, dapatkan informasi yang positif. Jangan sebaliknya ya. Jadi informasi tentang penyakit itu buang saja ya, karena nanti itu akan muncul di dalam memori kita. Jadi stop berpikir negatif ya. Itu termasuk kita melihat yang baik-baik saja. Yang kalau kira-kira itu menakutkan, kira-kira itu jiwa kita menjadi sensitif ya, yaitu lebih baik kita nggak usah melihat itu. Yang kita dengar juga seperti itu ya, berita-berita mungkin yang bisa menggoncangkan perasaan kita ya. Contohnya itu ada berita duka ya, mungkin ada berita kekerasan dan lain sebagainya, itu buang saja ya. Walaupun itu sulit ya, karena apa? Karena segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam indera kita, hal yang bersifat negatif itu tidak bisa terhapus ya. Bisanya hanya kita tumpangi hal-hal yang positif yang lebih banyak, sehingga nanti warnanya menjadi positif itu menjadi lebih kuat ya. Nah, ketika warna positifnya menjadi lebih kuat, maka kita dominan pikiran kita menjadi positif. Nah, oleh karena itu pada hal yang pertama ini, yaitu dapatkan informasi yang positif, jangan yang negatif ya, itu. Nah, informasi yang positif ya sudah. Jadi teman-teman ketika ada informasi yang hubungannya dengan penderitaan kita, asam lambung, GTNC, psikosomatis, berarti kita harus, yang kita ikuti itu adalah yang memberikan motivasi, memberikan dorongan, yang memberikan doktrin-doktrin bahwa asam lambung, GTNC, psikosomatis itu tidak berbahaya ya. Asam lambung, GTNC, psikosomatis itu hal yang biasa ya, hal yang biasa yang pasti kita bisa melewatinya. Itu percaya diri saja seperti itu. Nah, ketika kita kuat seperti itu, maka akan ada energi positif yang masuk ke dalam diri kita. Minimal kita menjadi percaya diri ya. Jadi ya ternyata banyak teman yang mengalami penderitaan seperti ini juga akhirnya sembuh ya. Kemudian kita adopsi ya, mungkin trik-triknya bagaimana, metodenya bagaimana, kemudian perilakunya bagaimana. Nah, itu yang penting, itu namanya informasi yang positif yang perlu kita adopsi untuk menuju ke kesembuhan itu. Jadi ini termasuk apa ya? Ya termasuk hal yang bersifat psikis ya, hubungannya dengan mental, maka kita harus mengacunya ya kepada keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilalui, mungkin melalui sharing-sharing teman kita ya, petunjuk-petunjuk dari teman kita, atau mungkin dari siapa saja lah ya, orang yang lebih bisa kita jadikan sumber atau kita jadikan panutan. Nah, itu yang kita ikuti ya. Tetapi kita tidak perlu memperdalam hal-hal yang sifatnya negatif ya. Sifatnya negatif contohnya yaitu ada informasi bahwa orang meninggal ya, kemudian dia karena terkena asam lambung, itu sering seperti itu ya. Nah, itu dulu itu saya juga tergetar seperti itu ya. Waktu itu pada saat saya sedang di salon ya, saya menemani anak saya sedang
potong rambut di salon. Nah, kemudian sambil menunggu itu kan banyak orang yang menunggu. Nah, kemudian mereka bercerita, saya hanya mendengarkan saja karena saya juga nggak kenal dengan orang sebelah yang bercerita, tapi saya dengar. Nah, itu sedang menceritakan bahwa tetangga dia itu meninggal. Nah, kemudian diinformasikan bahwa meninggalnya kenapa? Itu karena asam lambung. Nah, begitu ada orang meninggal karena asam lambung, saya langsung seperti nyetrum di sini ya. Langsung nyetrum, menjadi lebih panik ya, lebih panik, menjadi saya agak lemas. Nah, itu saya juga heran waktu itu karena saya belum tahu kalau saya terkena anxiety psikosomatik gitu. Tapi kenapa ya saya kok kalau dengar orang seperti itu saja saya langsung berdebar-debar, karena di pikiran saya itu punya asam lambung dan ada orang meninggal karena asam lambung. Wah, jangan-jangan nanti saya seperti itu. Nah, yang di pikiran saya seperti itu. Tetapi respon tubuh itu kenapa juga menjadi lemes itu seperti itu. Nah, setelah saya tahu, nah kemudian ini jadi kita harus istilahnya punya benteng lah ya, benteng mental ya, mental. Jadi kita jangan mengalir terhadap perasaan yang negatif itu ya, tetapi harus kita tentang ya. Tentang contohnya ya, tentang kematian itu kan rahasia Allah ya, siapa saja bisa mati. Penyakit itu tidak menentukan kematian ya, apalagi kita tahu bahwa asam lambung itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian secara langsung itu. Nah, akhirnya dengan seperti itu kita menjadi kuat kembali gitu. Nah, maka dari itu ini perlunya kita banyak pengetahuan ya, banyak informasi tapi yang positif. Karena dengan banyaknya informasi yang positif ini bisa membangkitkan ya mental kita menjadi lebih kuat kembali, teman-teman. Oke ya. Nah, jadi dapatkan informasi yang positif. Informasi yang positif yaitu hal-hal yang menyatakan bahwa ketika kita terkena asam lambung, gejala psikosomatis itu katakanlah itu tidak berbahaya lah ya. Dan asam lambung gejala psikosomatis itu bisa disembuhkan. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita mendengarkan motivator ya, atau sharing dengan teman-teman, atau mungkin dengan petunjuk dokter, itu faktanya juga banyak yang sembuh total. Itu seperti itu yang jadi acuan, sehingga kita menjadi kuat kembali. Jadi intinya pokoknya kita garis bawahi informasi yang kita simpan di dalam pikiran kita itu adalah informasi yang positif. Itu seperti itu. Oke ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, lakukan saja kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan kita melakukan kegiatan yang positif, berarti pikiran kita ini kan selalu mengikuti kita melakukan kegiatan ya. Ini menjadi ikut positif ya. Itu. Nah, contohnya kegiatan positif itu apa? Contohnya kita melakukan olahraga ringan ya. Contohnya berjalan-jalan lah ya, mungkin di pagi hari juga bisa, sore hari juga bisa, atau bepergian kemana ya. Nah, itu tujuannya kita untuk menyegarkan fisik kita supaya bergerak lah ya. Itu berolahraga, bisa juga jalan-jalan hanya ke kebun ya, atau mungkin ke sawah, itu juga baik juga ya, atau mungkin ke sungai dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa ya. Yang penting pikiran ini menjadi lebih positif ya, karena kita melakukan kegiatan yang positif. Nah, selain kita melakukan contohnya olahraga yang positif, nah itu juga bisa juga kegiatan yang produktif ya. Kegiatan yang produktif itu kita melakukan kegiatan yang hubungannya dengan profesi lah. Yang misalkan petani ya udah mencangkul aja di sawah misalkan seperti itu, atau berkebun saja ya. Yang profesinya pedagang ya udah dagang aja, mungkin ke pasar atau mungkin ke toko ya, atau mungkin ke kios, lakukan saja. Walaupun kita kadang masih ragu ya, karena kadang masih ada sensasi-sensasi yang sebenarnya sensasi itu munculnya itu dari anxiety dan psikosomatik kita, yaitu contohnya misalkan kadang kepala masih agak berat, kadang masih agak keliengan, kemudian masih agak sempoyongan, badan kadang masih lemes, itu semua sumbernya dari pikiran. Maka itu supaya itu tidak
selalu muncul, tidak terlalu terlintas, harus diisi dengan hal-hal yang positif. Contohnya itu ya, kegiatan yang hubungannya dengan profesi ya, atau kegiatan yang produktif. Ya sesuai dengan kegiatan kita lah. Yang mungkin kita bekerja di kantor, ya udah berangkat aja dengan semangat ya, kita nikmati suasana kerja, itu insya Allah nanti akan pikiran menjadi positif, akhirnya respon tubuh kita juga menjadi membaik ya. Itu. Nah, kegiatan yang positif itu juga bisa juga misalkan kita melakukan kegiatan rekreasi yang bersifat rekreasi ya, mungkin ke objek wisata atau mungkin sekedar melihat-lihat pemandangan sekitar, pokoknya yang lebih bisa menyenangkannya. Akhirnya kan juga pikiran tidak fokus terhadap penderitaan, tetapi bisa memikirkan hal-hal yang lebih positif. Itu seperti itu. Baik, itu yang kedua ya, jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kemudian yang ketiga ya, lakukan relaksasi dan meditasi teman-teman ya. Ini juga akan membentuk pikiran kita itu menjadi positif. Relaksasi ya, itu contohnya kita melakukan ya hal-hal yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang ya. Contohnya kita misalkan mendengarkan siraman-siraman rohani ya, ceramah-ceramah mungkin dari ustadz atau siapa ya yang dipandang menurut teman-teman bisa memberikan semangat kepada kita ya. Mungkin kita mendengarkan musik-musik yang kita senangi, itu jauh menjadi lebih rileks gitu. Atau juga kita lakukan meditasi ya. Meditasi itu fokus kita mengamati diri kita dan membangun konektivitas kita dengan Sang Pencipta ya. Itu juga jauh akan menjadi lebih positif ya. Cuma memang ini harus dilakukan istiqomah ya, atau berulang-ulang lah. Ketika sudah berulang-ulang nanti sudah bisa merasakan, oh ternyata betul menjadi lebih nyaman itu, menjadi bisa berpikir positif. Tapi kalau baru sekali dua kali ya belum teman-teman ya, maka ini butuh proses ya, tapi lakukan saja. Nanti hasilnya pasti akan mengalami perubahan dengan sendirinya. Nah, contohnya ya meditasi, kita mengamati nafas ya. Kita kadang tidak sadar sebenarnya kita hidup ini pertama adalah faktornya nafas. Ketika kita masih bernafas berarti kita masih hidup ya, bahkan kita sehat ya, itu seperti itu. Tetapi sering kita lupa ya, kita tidak menyadari kalau kita bernafas, apalagi menikmati. Nah itu maka kita harus latih ya dengan bermeditasi, mengamati nafas. Contohnya dengan selalu kita melakukan pernafasan ya, dengan mengambil dari hidung, kita keluarkan ya, pokoknya kita amati saja ya. Ketika kita mungkin sedang duduk termenung, nah itu kita nikmati keluar masuknya nafasnya. Nah dengan seperti itu nanti juga menjadi akan tenang teman-teman ya. Itu lakukan saja. Kalau misalkan mungkin teman-teman mencoba ya, saya udah mencoba melakukan kok nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada perubahan apa, itu belum ya. Jadi itu ini adalah butuh laku itu perjalanan spiritual ya. Jadi nanti yang bisa merasakan itu bagi orang yang sudah melakukan itu. Memang ini nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan ketika kita sudah melakukan teman-teman. Itu ya, itu. Nah bisa juga mungkin meditasi melalui doa-doa ya, seperti orang bersemedi, kemudian mungkin berzikir dan lain sebagainya. Itu lakukan saja, itu nanti jiwa kita pasti akan tenang dan pikiran akan positif. Ketakutan akan hilang karena kita merasa menyatu ya dengan Sang Pencipta lah, istilahnya nyawiji ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja itu, atau manunggaling kawula Gusti, istilahnya gitu, seperti itu. Baik ya. Nah, itu yang keempat ya. Jadi lakukan yang ketiga ya, lakukan relaksasi maupun meditasi. Nah, kemudian yang terakhir ini kita lakukan ya hal-hal yang
lebih mendekatkan diri. Jadi kita lebih mendekatkan diri saja, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini pasti ya, yang namanya anxiety, psikosomatik ini akan menghilang teman-teman. Ketika kita memang sudah bisa berserah secara total ya, berserah secara total itu ya pasrah dengan tulus dan ikhlas terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala lah, itu seperti itu. Itu juga lakukan saja ya. Lakukan saja. Kalau belum melakukan kita juga belum bisa merasakan. Tapi itu juga semuanya butuh proses ya. Nah, cara mendekatkan diri contohnya ya sesuai dengan keyakinan kita ya. Contohnya kita lebih rajin ya di dalam kita beribadah ya. Beribadah itu ya contohnya kalau misalkan muslim yang melakukan sholat 5 waktu ya dalam satu hari, itu sudah bagus sekali, karena secara fisik kita juga bergerak ya, secara mental kita juga sudah melakukan meditasi. Nah, ini positif sekali. Maka bagi orang yang sudah bisa khusyuk di dalam beribadah itu biasanya seperti ketakutan itu sudah hilang ya. Hilang. Mengapa? Ya, kecemasan, ketakutan hilang karena kita merasa satu ya, satu dengan Tuhan ya, dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu selalu mendampingi kita, selalu memberikan yang terbaik ya, selalu memberikan kasih sayang. Maka ya sudah, nggak ada yang kita takutkan lagi itu. Dengan seperti itu, maka yang namanya anxiety psikosomatis itu menjadi menghilang, teman-teman. Oke ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya intinya seperti itu, lakukan hal-hal yang positif ya, sesuai dengan versi teman-teman lah ya. Ini bukan paten ya, harus seperti yang misalkan saya contohkan ya, tetapi teman-teman bisa sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, sesuai dengan metode teman-teman, itu pun bisa. Yang penting poin-poinnya itu seperti itu ya. Dengan seperti itu nanti yang namanya penderitaan khususnya anxiety dan psikosomatis itu akan terkikis ya, akhirnya kita menjadi normal kembali dan akhirnya kita menjadi sembuh total, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.